Saudara, salah seorang petugas keamanan kompleks perumahan Green Permata menceritakan peristiwa yang terjadi sesaat setelah David Ozora dianiaya Mario Dandi. Petugas security mengaku sempat dibentak oleh Mario Dandi. Hal ini disampaikan Abdul Rashid saat menjadi saksi di sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora yang digelar di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 15 Juni 2023. Dengan terdakwa ialah Mario Dandi dan Shane Lucas. Sebelumnya Abdul Rashid mengaku mendapat telepon dari orang tua teman David yang menginformasikan ada keributan di depan rumahnya. Rashid mengaku sempat bertanya ke Mario kenapa menganiaya David, tetapi Mario malah membentaknya. Saudara, Anda ada bertanya kepada terdakwa Mario maupun Shane, ini kamu ngapain ini anak ini? Ada setelah Kapan itu? Langkah Kapan? saya kan pertama Burhanuddin, terus saya ngomong sama Bu Natali pinjam mobil, nah saya langsung ke pelaku Mario langsung. Saya tanya. Saudara tanya Ya. apa pertanyaan saudara? Ini diapain kok, kenapa bisa begini kan gitu. Ya pertama dia ngomong dikasih hukuman, kedua bohong masih dikasih hukuman begini gitu kan. Terus dia jawab lagi saya pukul perutnya langsung jatuh ya gitu. Ngomongnya Sebelum waktu saya itu, pukul perutnya tadi apa saudara mengatakan? saya pukul perutnya terus dia jatuh. Saya beri hukuman. hukuman. Gitu. Iya. Oh, saya beri hukuman. Iya. Terus saya pukul Terus perutnya. Saya pukul perutnya terus dia jatuh gitu. Terus ada lagi yang disampaikan? Dia waktu itu si Mario masih emosi, terus dia tahu-tahu bentak saya kan gitu. Saudara dibentak? Iya dibentak. Coba bagaimana perasaan Bapak kalau keluarga Bapak dilecehin kan gitu. Saudara tadi mengatakan bahwa terdakwa Mario emosi. Iya betul. Apa yang saudara lihat sehingga saudara ini wajahnya kok emosi, yang saudara ini emosi? Apa dalam wajahnya sehingga saudara bisa mengatakan itu Dari emosi? wajah dan gerakan-gerakan dia itu masih posisinya nggak bisa tenang gitu pada saat itu. Jadi jalan sono, jalan sini, jalan. Jadi saya harus ngimbangin, ngikutin. Itu masih kayak ya istilahnya orang habis olahraga masih sedang keringetan, gerak gitu, tampangnya emosi gitu. Itulah saudara sehingga Bahkan dia juga bentak-bentak saya gitu kan. Dia bentak-bentak saya, terus ya saya bentak balik lagi kan. saudara dibentak. Siap. Dibentaknya itu selain tadi dikatakan bahwa gimana kalau terjadi ke anak saudara Bapak? Iya, Gitu, toh? iya, betul. Terus selain itu apa lagi yang disampaikan sehingga Saya sampaikan ya tapi bukan begini caranya kan gitu. Saya bentak lagi. Ya udah mana identitasnya keluarin gitu kan. Karena saya tahu dia udah ada korban, dia udah mengakui saya pukul perutnya, saya pinta identitasnya kan gitu. Mana keluarin identitasnya gitu. Pertama nggak ada kan, nggak ngaku, nggak ada. Akhirnya masih emosi, saya panggil Pak Burhanuddin lagi, Pur ambil borgol Pur gitu kan. Pas saya ambil borgol baru Mario agak melemah gitu kan. Saudara, untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Karima Anissa. Selamat sore Karima. Ya, Karima, apa saja keterangan yang disampaikan para saksi yang hadir di dalam persidangan? Perjalanan yang nggak terbukti, ya yang seadil-adil ya. Makanya kalau misalnya kita mau, kalau misalnya seperti Pemeriksaan saksi telah selesai dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun agenda pemeriksaan saksi ini terkait penganiayaan terhadap David Ozora oleh dua terdakwa yaitu Mario Dandi dan juga Lucas Shane. Nah, pada agenda pemeriksaan saksi hari ini dihadirkan langsung 5 saksi yang merupakan Satpam Kompleks Green Permata Ulu Jami Persanggahan Jakarta Selatan. Adapun nama-nama dari 5 saksi tersebut adalah Abdul Rashid, Bahrudin, Muhammad Ali dan juga Asum. Sebelum tadi pemeriksaan saksi dimulai, pihak penasihat hukum Lucas Shane meminta langsung kepada majelis hakim agar persidangan dilakukan secara terpisah. Lalu hal itu langsung direspon oleh jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim bahwa persidangan harus tetap dilakukan. Alasannya adalah pada persidangan-persidangan sebelumnya telah dilakukan dengan lancar, dan juga alasan dari majelis hakim persidangan harus dibarengi karena ini sesuai dengan asas persidangan yang dimana persidangan harus dijalankan seefisien mungkin. Nah, setelah itu
pemeriksaan saksi ini berlanjut dimulai dari jam 10 pagi tadi, dan juga ada pun beberapa poin dari keterangan saksi yang hadir pada hari ini. Salah satunya adalah Abdul Roshid yang merupakan Kepala Regu Satpam Kompleks yang menerangkan bahwa pihaknya telah melihat kondisi dari sebelum kejadian penganiayaan hingga pasca penganiayaan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya memang Mario Dandi sempat membentak Abdul Roshid dan juga rekan lainnya ketika ditanyakan apa yang sedang dilakukannya. Tetapi tidak hanya itu, ketika ditanyakan apa maksud dari perlakuan Mario kepada David, Mario mengatakan bahwa saudaranya atau keluarganya telah dilecehkan. Dan tidak hanya itu, Abdul Roshid juga dalam keterangan kesaksiannya menjelaskan bahwa Mario menjelaskan bahwa yang dilecehkan itu adalah adiknya sendiri. Jadi dari keterangan Satpam, Abdul Roshid mengatakan bahwa AG merupakan adik dari Mario Dandi. Setelah itu juga dari pihak saksi, baik itu Abdul Roshid, Muhammad Ali, dan juga saksi-saksi lainnya menjelaskan bahwa tidak adanya inisiatif dari maksud saya dari Lukasien maupun Mario Dandi untuk bantu membopong David Ozora yang sudah terkapar ke rumah sakit terdekat. Adapun berdasarkan keterangan saksi, Mario Dandi dan juga Lukasien justru malah berdiri saja melihat ketika David Ozora sudah terkapar. Seperti itulah setidaknya poin-poin yang disampaikan oleh saksi-saksi yang hadir pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jihan. Karima, lalu kapan agenda sidang selanjutnya akan digelar dan agendanya apa? Ya, untuk agenda selanjutnya nanti akan digelar pada Selasa minggu depan 20 Juni 2023, yang dimana nanti jaksa penuntut umum akan menghadirkan 6 saksi lainnya, yaitu Rustam, pamannya David, AG, nanti AG juga akan hadir kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesaksian, dan juga Amanda, mantan kekasih Mario, lalu Rafael Benit, Albertus Fernandes, dan juga Afnandes. Nah, untuk Rustam itu sendiri, pamannya David, sebelumnya sudah dipanggil sebanyak 2 kali untuk memberikan kesaksian langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama kali dimulai dari hari Senin kemarin, lalu pada hari ini. Tetapi untuk kedua kalinya, pamannya David yaitu Rustam tidak dapat menghadiri sidang baik secara offline maupun online karena pihaknya sedang menjalankan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Lalu untuk itu pihak jaksa penuntut umum telah menghubungi KBRI di Arab untuk mengusulkan atau memutus 1 orang untuk mendampingi nanti pemeriksaan saksi yang digelar secara online langsung dari Mekah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendampingi Rustam atau pamannya David memberikan kesaksiannya yang diusahakan akan dijalankan minggu depan. Jadi untuk pemeriksaan saksi selanjutnya khususnya nanti 6 nama orang ini yang akan diperiksa dari jaksa penuntut umum dan juga dengan majelis hakim, nanti kita akan simak minggu depan, dan diusahakan agar pamannya David yang telah 2 kali berhalangan hadir agar datang untuk memberikan kesaksian. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Karima Anissa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.